Stadion Kanjuruhan resmi dibuka. Dengan diresmikannya stadion megah ini, Arema FC berharap bisa kembali bertanding di kandang sendiri. Mampukah mereka memanfaatkan momen besar ini untuk menumbangkan Madura United? Flavio Silva out. Dua indikasi muncul di Persebaya, sosok Rp6 M Kans jadi suksesornya bonek cek. Berita terbaik ini jangan sampai ketinggalan berita hari ini. Bupati Malang tegaskan Arema FC akan kembali ke Kanjuruhan, siap sambut supporter. Dengan janji Bupati Malang, Arema FC akan segera merasakan atmosfer penuh semangat di stadion legendaris ini. Apa arti kembalinya Arema FC untuk para pendukung setia mereka? Persebaya rebut gelar klub paling sukses di kandang. Apa rahasia keunggulannya? Dengan catatan impresif di stadion sendiri, Persebaya membuktikan diri sebagai penguasa kandang. Apa yang membuat mereka begitu tangguh di hadapan pendukung setianya? Pelatih Arema FC yakin timnya semakin kuat, siap tampil mengguncang di Malang. Dengan keyakinan tinggi, pelatih Arema FC percaya timnya akan tampil lebih tangguh di kandang. Apakah mereka akan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan yang datang? Kehilangan Francisco Rivera, Persebaya terima kenyataan pahit jelang pertandingan lawan Persija. Tanpa kehadiran Rivera, Persebaya harus menghadapi Persija Jakarta dalam kondisi yang kurang ideal. Apakah absennya sang bintang akan mengganggu momentum positif mereka? Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Stadion Kanjuruhan resmi dibuka. Dengan diresmikannya stadion megah ini, Arema FC berharap bisa kembali bertanding di kandang sendiri. Mampukah mereka memanfaatkan momen besar ini untuk menumbangkan Madura United? Pasca renovasi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur diresmikan bersama 16 stadion lainnya di seluruh Indonesia Senin. Peresmian dilakukan secara serentak di Stadion Gelora Delta Sidoarjo oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara Zoom meeting. Peresmian stadion secara Zoom meeting dilakukan di Stadion Kanjuruhan. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi Latifah Sohib, Forkopimda Kabupaten Malang, serta tamu undangan lainnya. Mulai hari ini, Stadion Kanjuruhan sudah diresmikan oleh Presiden RI, sehingga secara resmi bisa digunakan untuk kegiatan olahraga, khususnya sepak bola, kata Bupati Malang Sanusi, usai mengikuti Zoom meeting peresmian stadion. Setelah peresmian, maka stadion bisa digunakan oleh Arema FC untuk bertanding. Dikatakan Sanusi, Arema FC sudah melakukan permintaan untuk menggunakan stadion sebagai home base. Sementara itu, Sanusi menyampaikan stadion hanya bisa digunakan untuk olahraga asal tidak merusak rumput. Sedangkan untuk perawatan stadion akan didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD Kabupaten Malang. Perawatan kami dukung dari APBD. Sewanya nanti kami bicarakan berapa totalnya, kita masih studi banding ke Bali, tandasnya. Secara terpisah, manajer bisnis Arema FC, Munif Bagaskara Wakid menambahkan setelah peresmian ini, pihaknya segera ingin menempati Stadion Kanjuruhan. Targetnya, stadion bisa digunakan dalam pertandingan Arema FC melawan Madura United. Kita sih pengennya secepatnya, kalau memang memungkinkan saat kita lawan Madura United, kita sudah main di sini, imbuh Munif. Hal ini masih diusahakan hingga sebisa mungkin Arema bisa berhome base di Stadion Kanjuruhan. Flavio Silva out.
Dua indikasi muncul di Persebaya, sosok Rp6 M Kans jadi suksesornya. Bonek cek berita terbaik ini, jangan sampai ketinggalan berita hari ini. Striker asing Persebaya Surabaya, Flavio Silva berpotensi hengkang di akhir gelaran Liga 1 2024 seiring ada dua indikasi yang muncul hingga melibatkan sosok Rp6,95 miliar ini. Flavio Silva merupakan striker asal Portugal yang direkrut oleh Persebaya Surabaya dari Persik Kediri di awal Liga 1 2024 lalu. Sebelum direkrut oleh Persebaya Surabaya, Flavio Silva sempat gacor bersama Persik Kediri dengan mencetak 23 gol dan 4 assist di musim 2023/2024. Namun hingga pekan ke-27 Liga 1 2024, Flavio Silva masih jauh dari kata memuaskan ketika memperkuat lini depan Persebaya Surabaya. Flavio Silva tercatat baru mencetak 6 gol dan 1 assist untuk Persebaya Surabaya dari 26 kali penampilan di Liga 1 2024. Tak jarang performa Flavio Silva menuai sorotan tajam dari para pendukung Persebaya Surabaya, yakni bonek. Kini Flavio Silva disinyalir menjadi sosok yang akan dilepas oleh Persebaya Surabaya di akhir Liga 1 2024 nanti. Pasalnya ada dua indikasi yang muncul terkait nasib Flavio Silva di Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya disinyalir sudah mempersiapkan satu sosok untuk jadi pengganti Flavio Silva di musim 2025/2026 kelak. Melirik dari unggahan Instagram @transfernews_ft1 pada Selasa, mesin gol Johor Darul Tazim asal Brasil berlabel Rp6,95 miliar, yakni Bergson, dikabarkan masuk radar Persebaya Surabaya. Bupati Malang tegaskan Arema FC akan kembali ke Kanjuruhan, siap sambut supporter. Dengan janji Bupati Malang, Arema FC akan segera merasakan atmosfer penuh semangat di stadion legendaris ini. Apa arti kembalinya Arema FC untuk para pendukung setia mereka? Bupati Malang M. Sanusi mengonfirmasi bahwa Stadion Kanjuruhan kini sudah siap digunakan sebagai kandang Arema FC. Stadion Kanjuruhan telah rampung direnovasi. Arena di Kecamatan Kepanjen itu jadi bagian dari 17 stadion yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada hari Senin dalam kurung 17 Maret 2025, Presiden Prabowo meresmikan 17 stadion di berbagai pelosok Indonesia yang telah melalui proses renovasi dan memenuhi standar FIFA. Acara peresmian digelar terpusat di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Hari ini Stadion Kanjuruhan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nanti dalam waktu dekat akan digunakan oleh Arema, ungkap Sanusi saat ditemui di Stadion Kanjuruhan setelah menghadiri acara peresmian 17 stadion secara virtual. Sanusi menjelaskan bahwa manajemen Arema FC telah mengajukan izin untuk menggunakan stadion tersebut sebagai markas tim di Liga 1. Dia juga menyatakan bahwa pembahasan mengenai penggunaan stadion akan dilakukan bersama manajemen tim beralias Singoedan itu. Persebaya rebut gelar klub paling sukses di kandang. Apa rahasia keunggulannya? Dengan catatan impresif di stadion sendiri, Persebaya membuktikan diri sebagai penguasa kandang. Apa yang membuat mereka begitu tangguh di hadapan pendukung setianya? Persebaya menjadi klub dengan kemenangan terbanyak di kandang selama 27 pekan penyelenggaraan Liga 1 2024/2025.
Dari total 14 laga kandang, Persebaya menjadi klub yang paling bagus dalam mencatat kemenangan. Hingga kini Persebaya sudah menorehkan 9 kemenangan, 4 kali imbang, dan hanya sekali kalah. Catatan tersebut membuat Persebaya sukses meraup 31 poin saat bermain di depan supporter setianya. Sayangnya pada pertandingan terakhir di kandang, Persebaya harus berbagi poin dengan tim tamu PSIS Semarang setelah bermain imbang 1-1. Hasil seri itu bagi Persebaya sangat mengecewakan. Kini Persebaya fokus pada pertandingan selanjutnya meskipun jeda pertandingan cukup lama. Pelatih Persebaya, Paul Munster, memastikan akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita punya program yang harus diselesaikan termasuk program individu. Kita punya banyak waktu untuk pertandingan selanjutnya, kata Paul Munster usai pertandingan PSIS Semarang pada 12 Maret 2025 lalu. Sementara itu Dewa United FC ada di peringkat kedua dengan rincian 9 kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kalah. Hanya terpaut 1 poin, Dewa United mengumpulkan 30 poin dalam 14 laga kandang yang dimainkan. Kemudian disusul Persib Bandung di urutan ketiga dengan 9 kemenangan, 3 imbang, dan sekali kalah. Persib juga mengumpulkan 30 poin, namun dari 13 laga di kandang yang sudah dipertandingkan. Pelatih Arema FC yakin timnya semakin kuat, siap tampil mengguncang di Malang. Dengan keyakinan tinggi, pelatih Arema FC percaya timnya akan tampil lebih tangguh di kandang. Apakah mereka akan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan yang datang? Pelatih kepala Arema FC Zegomez berharap Julian Guevara DKK tidak harus menjalani laga home rasa away seusai jeda panjang. Nakhoda asal Portugal itu ingin tim menjamu lawannya di Stadion Kanjuruhan. Dia optimistis bermain di rumah akan membantu tim menuntaskan sisa laga kandang dengan capaian positif. Kami akan bertambah kuat saat bermain di hadapan Aremania, kata pelatih berlisensi UEFA Pro itu. Dasar keyakinannya dukungan pemain ke-12 memberi motivasi tambahan, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri elemen tim. Apalagi dari tayangan di YouTube yang pernah dirinya tonton, Aremania selalu full support saat menyaksikan tim di Stadion Kanjuruhan, memberi dukungan sepanjang laga, dan menciptakan aksi kreatif. Sebelumnya besarnya dukungan Aremania dirasakan Gomez saat lawan Persib Bandung. Saat itu ada 1.164 orang yang menyaksikan laga putaran kedua tersebut. Sedangkan dalam 3 laga home terakhir, Gomez dan tim harus rela bermain tanpa supporter tim. Itu menyusul manajemen klub memilih menggelar laga tanpa penonton. Usaha itu merupakan cara Arema FC menekan biaya operasional pertandingan. Gomez mengatakan belum mengetahui kapan akan kembali bermain di Malang. Menurutnya semua masih menunggu. Karena itu fokus tim menjaga konsistensi. Kehilangan Francisco Rivera, Persebaya terima kenyataan pahit jelang pertandingan lawan Persija. Tanpa kehadiran Rivera, Persebaya harus menghadapi Persija Jakarta dalam kondisi yang kurang ideal. Apakah absennya sang bintang akan mengganggu momentum positif mereka? Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan pahit. Gelandang andalannya Francisco Rivera tidak bisa main saat bertandang ke Jakarta International Stadium (JIS) untuk menghadapi Persija. Rivera dilarang tampil dalam laga tersebut. Ia harus menjalani akumulasi kartu kuning. Hal ini tentu sangat disayangkan karena ia sedang on fire dan menjadi pencetak gol terbanyak klub. Persebaya memang layak ketar-ketir. Ketika Rivera absen, Green Force seringkali mengalami kekalahan atau seri. Permainan mereka juga seperti kurang mengalir.
Saat Rivera mengalami cedera pada awal tahun ini, ia absen dalam 4 pertandingan. Green Force pun mengalami 4 kekalahan beruntun. Statistik cemerlang menunjukkan bahwa Persebaya tidak selalu menang jika pemain berusia 30 tahun tersebut bermain. Namun jumlah kemenangan yang diraih lebih banyak daripada seri ataupun kalah. Sejak musim ini berlangsung dalam 23 laga yang dimainkan Rivera, Green Force hanya kalah 3 kali. Mereka 6 kali seri dan 14 kali menang. Mengutip dari Transfermarkt, prosentase keterlibatannya dalam gol timnya mencapai 38%.